Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan mengajak anak-anak yang baru belajar mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Saya punya beberapa trik cara paling mudah dari yang termudah mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Pertama, kuasai dulu konsep persamaan dasar akuntansi yang biasa kita kenal aset sama dengan liability plus equity, atau ada yang menyebut harta sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau ada yang menyebut juga harta sama dengan utang plus modal. Nah, saya tidak akan bahas lagi tentang persamaan dasar akuntansi secara full karena sudah ada videonya, bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Kemudian kenali masing-masing komponen harta itu apa saja. Ini hanya sebagian contoh saja ya. Lebih detail lihat di video yang terdahulu. Kita langsung masuk, apalagi yang harus disiapkan agar mudah mencatat transaksi ke dalam jurnal. 4 komponen ini harus kita kuasai, harus kita kenali, simpan pada memori otak kita agar mudah nanti di dalam melakukan pencatatan jurnal. Hanya 4 komponen, tidak membutuhkan ruang simpan banyak dalam otak ya. Yang akan mengubah modal hanya 4 ini. Investasi dan pendapatan sifatnya menambah, baik terhadap harta maupun ekuitas. Sedangkan beban dan prive sifatnya mengurangi ya. Ingat-ingat hanya 4 komponen saja. Kemudian yang berikutnya yang harus difahami adalah ini baru ya. Jadi artinya di video sebelumnya belum ada. Mekanisme debit kredit ini untuk menentukan posisi setiap akun pada saat pencatatan jurnal umum. Mari kita kenali posisi masing-masing. Harta atau aset, utang atau liabilitas dan modal atau biasa dikenal ekuitas, masing-masing punya posisi asli. Harta, posisi aslinya ada di debit. Kemudian utang dan modal itu posisi aslinya ada di kredit. Nah, ketika harta ini mengalami tambahan, jadi di transaksi keuangan itu hartanya bertambah, maka posisi harta akan berada di tempat semula, yaitu debit. Demikian juga utang dan modal. Ketika dia mengalami penambahan, dia juga tetap di tempatnya semula. Mungkin kalau pakai kata kunci ya, jika bertambah tetap di tempat, gitu saja ya. Jika bertambah tetap di tempat. Nah, sekarang kalau misalnya dia berkurang, jadi misalnya si harta ini berkurang, dia akan pindah tempat. Dari debit dia ke kredit. Demikian juga utang dan modal, kalau berkurang dia pindah tempat. Mudah bukan ya memahami ya? Kalau bertambah tetap di tempat, kalau berkurang pindah tempat. Agar lebih lancar, mari kita langsung latihan saja dengan contoh yang sederhana. Ini saya siapkan tabel persamaan dasar akuntansi, nantinya akan kita ubah menjadi jurnal. Nah, sebelum masuk ke contoh transaksi dan pengerjaannya, jadi ini saya siapkan sejumlah contoh transaksi, ada berapa ini? Ada sekitar 15 ya. Ada sejumlah contoh transaksi. Supaya menjurnalnya mudah, perhatikan kolom modal ya, kolom modal, alat bantu di sini nanti. Kolom modal ini apabila terisi, maka wajib kita mengisi keterangan. Saya ulangi, jika kolom modal ini terisi nilai, terisi angka, maka kita wajib mengisi kolom keterangan. Isinya apa? Isinya adalah salah satu dari 4 komponen pengubah modal tadi. Bisa investasi, bisa beban, bisa pendapatan, atau bisa prive. Hanya 4 itu. Barangkali nama belakangnya yang berubah, misalnya beban, karena beban macamnya banyak ya, ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, dan seterusnya. Tinggal nambahi belakangnya. Tapi ya nama depannya ya hanya 4 itu. Investasi, kemudian pendapatan, beban, dan prive. Khusus untuk transaksi investasi, di sini nanti ada keterangan ya. Dalam jurnal kita boleh menamainya sebagai modal, tetapi untuk yang lain, meskipun di sini modalnya terisi, pada jurnal tidak boleh kita catat akunnya dengan nama modal, tapi harus menggunakan nama yang tertulis di kolom keterangan ini. Baik, kita langsung mulai saja. Contoh pertama, saya akan ambil contoh pertama itu misalnya yang tanggal 4 ya. Kita menerima ongkos servis. Nah, begini anak-anak ya, supaya mudah melakukan pencatatan persamaan dasar maupun jurnal, data yang ada dalam transaksi, anggaplah ini adalah data perusahaan kita. Jadi pemilik bengkel motor Jos ini adalah kita. Jadi kalau ada kalimat didirikan bengkel, yang mendirikan adalah kita.
Membeli tambahan perlengkapan berarti kita yang membeli. Kemudian di sini ada kata-kata membayar beban listrik berarti kita yang membayar. Jadi jangan membayangkan ini milik pihak lain. Kalau kita beranggapan ini milik orang lain, milik pihak lain, maka otak kita berpikir logika yang agak jauh dan akhirnya kebingungan, jawabannya salah. Jadi anggap ini milik kita. Oke, kita lanjut. Saya akan mencoba tanggal 4. Diterima ongkos servis. Ada kata-kata diterima berarti kasnya bertambah ya. 750.000. Nah, penerimaan ini adalah termasuk golongan pendapatan karena usaha kita memang servis ya kan, bengkel kok ya kan. Berarti tanggal 4 kalau kita catat transaksinya menjadi kasnya bertambah, modalnya bertambah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau modal ini diisi ada nilainya, maka di sini dikasih keterangan. Keterangannya apa? 4 dari 4 komponen tadi. Kita balik ke lihat transaksinya ya. Transaksi di sini menyebut penerimaan dari kegiatan usaha, berarti kan pendapatan. Maka keterangan tanggal 4 kita tulis pendapatan jasa. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Bagaimana mengubahnya menjadi jurnal? Pada saat kita mencatatnya ke dalam jurnal, maka kita harus berpikir tentang mekanisme debit kredit tadi. Ingat, di sini harta, kas ini kan harta. Hartanya kan bertambah. Karena hartanya bertambah, berarti kas ini ada pada posisi debit. Kemudian di sini kan masuk kelompok modal. Modal posisinya kredit, karena dia bertambah, dia juga berada tetap di kredit. Hanya saja namanya kita nggak boleh menjadi modal, tapi namanya adalah pendapatan jasa. Sehingga pencatatannya menjadi begini. Debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan jasa. Ya kan, seperti ini. Nggak boleh modal. Yang boleh modal, yang boleh mencatatnya sebagai modal hanya kalau transaksinya adalah investasi. Oke, kita coba sekarang yang tanggal 1 misalnya. Didirikan bengkel motor dengan setoran modal awal. Nah, ini namanya investasi. Kita mendirikan usaha. Kita sedang melakukan investasi dengan modal awal berupa uang tunai 125 juta, perlengkapan dan peralatan. Berarti semua harta di sini bertambah. Maka kita akan mencatatnya sebagai berikut. Kas bertambah, perlengkapan bertambah, peralatan bertambah. Karena semuanya ini adalah modal awal pendirian usaha, kita namai dia sebagai investasi ya. Masih ingat ya dari mana angka ini? Ini adalah jumlah keseluruhan dari harta karena ini adalah modal usaha. Ingat sekarang modal semuanya bertambah. Berarti posisinya ada di debit dengan nama akun, nama kolom-kolom ini. Kreditnya boleh dicatat sebagai modal karena ini adalah investasi. Sehingga tabel jurnalnya tampil sebagai berikut ya. Kas, perlengkapan, peralatan dan modal ya. Kas, perlengkapan, peralatan kelompok harta dan dia bertambah posisinya ada di debit, modalnya ada di kredit. Perlu kalian perhatikan anak-anak ya, cara pencatatan jurnal. Yang tepi menempi ke kiri seperti ini adalah posisi debit, yang agak masuk ini adalah posisi kredit. Dan penulisan jurnal harus diawali dari debit dulu, jangan dibalik kredit dulu ya, debit dulu baru kredit. Kemudian untuk kolom referensi ini adalah kode akun yang nggak perlu dihafal ya. Nanti ada pelajaran sendiri untuk ini. Tunggu tanggal mainnya karena ini manfaatnya nanti pada saat kita melakukan posting ke dalam buku besar. Kita cari contoh lagi ya. Saya akan carikan contoh tanggal 13 ya. Saya acak aja ini, nggak semuanya ya. Diterima pelunasan piutang dari pelanggan 1 juta. Diterima, lagi-lagi kata kunci ya, diterima berarti kasnya nambah 1 juta. Pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang. Maka tanggal 13 kalau dicatat kas nambah, piutang berkurang. Sudah selesai, tidak ada transaksi atau kolom lain yang diisi. Bagaimana cara menjurnalnya? Ya karena ini komponennya semuanya harta, ada harta bertambah, ada harta berkurang. Yang bertambah di debit, yang berkurang di kredit. Maka jurnalnya seperti ini. Debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Oke ya, saya tambah satu lagi, saya carikan contoh tanggal ini aja, tanggal 27 ya. Tanggal 27 kita membayar biaya sewa ya. Kita bayar berarti keluar duit, maka kasnya berkurang. Apa yang kita bayar? Biaya sewa. Bukankah biaya mempengaruhi modal? Iya. Berarti di sini harta berupa kas berkurang, modalnya juga berkurang. Kita tulis transaksinya di sini, kasnya berkurang, modalnya berkurang. Seperti tadi, kalau kolom jurnal terisi, kita harus memberi keterangan. Nah, karena tanggal 27 itu yang dibayar adalah biaya sewa, maka keterangannya ya kita tulis saja dengan nama yang sama, yaitu
beban sewa ya. Kan ini salah satu nama dari 4 komponen tadi, pakai depannya belakangnya sesuai dengan transaksi ya. Kalau pendapatan ya memang pendapatan jasa, tapi kalau beban banyak. Ada contoh di sini misalnya ada beban sewa, ada beban gaji ya, ini beban sewa, ini ada beban gaji, ini ada beban listrik dan beban-beban yang lain, karena kaitannya adalah dengan transaksi yang memang terjadi dalam usaha. Jadi kita cek kembali, kita sudah membukukannya dalam bentuk persamaan dasar. Nah sekarang kita akan jurnal, tabelnya semacam ini. Debit beban sewa, kreditnya kas. Loh, kenapa ini kok bebannya di debit? Lihat di sini. Posisi modalnya berkurang. Modal posisi aslinya adalah kredit, ketika berkurang dia pindah tempat ke debit, tapi namanya ganti beban sewa. Tidak boleh pakai nama modal, karena nama modal hanya dipakai jika transaksinya investasi. Kas kelompok harta, hartanya berkurang, harta posisi asli debit berkurang pindah ke kredit. Contoh terakhir saya carikan contoh terakhir, misalnya ini tanggal 11 ya, kita bayar utang. Membayar utang pembelian peralatan 3 Januari. 3 Januari kita punya utang 2 juta ya. Berarti kasnya berkurang 2 juta, utangnya juga berkurang 2 juta. Tanggal 11 kas berkurang, utang berkurang. Nggak usah keterangan karena nggak ada hubungannya dengan kolom modal. Bagaimana jurnalnya? Ya seperti biasa. Kita lihat posisi. Kas posisinya debit, tapi karena berkurang dia pindah ke kredit. Utang posisinya kredit, karena berkurang dia pindah ke debit, sehingga bunyi jurnalnya seperti ini. Debit utang, kredit kas dengan nilai yang sama, yaitu 2 juta. Cukup mudah bukan? Nah itu cara memahami pencatatan jurnal umum. Nah sekarang untuk mendukung latihan-latihan ini, sebenarnya saya juga sedang membangun satu aplikasi sederhana berbasis Excel seperti ini. Ini Excel ya. Jadi misalnya ini saya hapus ya, saya kosongi dulu. Maka di sini Anda belum menjawab ya, belum menjawab. Bisa hapus dulu. Kita bisa milih soal di sini, ada banyak soal. Misalnya di sini ada dibeli sampo sabun, berarti ini perlengkapan kan? Tunai berarti kasnya berkurang. Kas berkurang tadi kan debit. Yang dibeli apa ini? Perlengkapan di sini kodenya 103. Kita tulis saja 103. Kalau nggak hafal ya. Kemudian kasnya itu kalau kita cari di sini, kas itu adalah 101. Kalau udah hafal enak ya. Dan tidak perlu dihafal ya. Angkanya berapa? Angkanya 3.500.000. Sini juga sama 3.500.000. Dah. Kok belum benar? Tulis tanggalnya ya, kita lupa nulis tanggal. Di sini kalau misalnya saya tulis tanggalnya 2, maka di sini transaksi tanggal, periksa tanggal, transaksi bro, NSIS, akuntansi perlu ketentuan tuh. Nah, ini tanggalnya salah ya. Kalau saya tulis 6, udah benar. Nah, media ini cukup membantu bagi kalian yang mau mendalami jurnal. Ini ada petunjuk-petunjuknya ya, yang ada titik merahnya di pojok ini. Kalau disorot ini ada petunjuk, sama dengan di sini juga ya. Jadi kalau salah tanggal pun kita diingatkan seperti ini, periksa tanggal. Kalau salah jawab pun kita juga diperingatkan. Saya sedang membuat yang 1.2 yang mungkin akan lebih menarik dari ini. Dan yang ini pun bisa dipakai, bisa diminta bagi semua yang sudah menjadi subscribernya Guswin dengan cara ya minta ke admin ya lewat WA. Nanti akan dikirimkan media berbasis Excel. Dukung terus channel Guswin, sampai ketemu pada materi-materi yang lain. Jangan lupa pasang mata telinga dengan cara klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.